Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu tentang menentukan volume benda bejal dengan metode cincin. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan volume benda bejal dengan menggunakan metode cakram. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya adalah metode cincin, begitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin tunjukkan dulu. Oke, nah misalkan begini, gambarannya adalah pada saat ini nih, sebentar. Kita coba untuk gambarkan terlebih dahulu ya. Misalkan di sini Y, ini adalah X. Kita punya yang namanya adalah dua kurva, begitu ya. Oke, kita punya dua Oke, misalkan ini kita gambarkan, ini adalah fungsi fx, misalkan di sini fungsi fx, yang ini kita misalkan dengan fungsi gx, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari kedua kurva ini diputar mengelilingi sumbu x, artinya sumbu yang kita jadikan pemutarannya adalah sumbu x di sini, maka dia akan jadi seperti apa nih? Kita coba untuk putar gitu ya. Oke, ini kan berarti jadinya begini. Dia diputar mengelilingi sumbu x gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu adalah hasil perputaran ketika dia mengelilingi sumbu x gitu ya. Kalau misalkan ini saya dipotong gitu ya, kalau gambar penampangnya potongannya kan begini berarti ya. Oke, ini kalau di nah, oke, seperti ini ya. Oke, dia kan berupa suatu silinder ya, suatu tabung gitu ya. Oke, nah coba kalian perhatikan di sini kan berlubang gitu ya, berlubang. Nah, kalian ingat bahwa di sini volume suatu tabung itu kan rumusnya adalah pi kuadrat T gitu kan. Nah, karena di sini posisinya ini yang tengah itu berlubang, ini yang kita cari itu sebenarnya yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, ini yang kita cari. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalian harus tahu jari-jari ini yang diarsir itu berapa sih? Ini jari-jarinya. Nah, kita tahu bahwa dari sini ke sini ini adalah suatu jari-jari yang keseluruhan kita misalkan dengan R1 misalkan gitu ya. Nah, dari yang jari-jari yang ini yang tidak diarsir ini kita misalkan dengan R2, maka untuk mendapatkan jari-jari yang diarsir itu kan berarti R1 kuadrat dikurangi dengan R2 kuadrat, begitu kan? T. Sorry, ini ganti dengan delta X. Oke ya. Nah, tadi saya ambil perpotongannya. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah menemukan volumenya. Artinya di sini kalau misalkan dia dalam diaproksimasikan gitu ya dengan menggunakan suatu integral, maka di sini volumenya adalah integral dengan batas A sampai dengan B. Itu kemudian pi. Nah, R1 siapa sih yang menjadi R1? R1 itu kalau kalian lihat dari kurva di sini yang posisinya dia yang paling luar ya. Berarti di sini adalah fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat ya, dx. Oke. Nah, ini adalah volume benda bejal dengan menggunakan yang namanya adalah metode cincin. Oke. Ya, seperti itu untuk rumus volumenya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh supaya kalian lebih bisa memahami dari materi metode cincin ini ya. Contohnya adalah ini nih, kita diminta untuk menentukan volume benda bejal yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh, jadi di sini ada dua kurva ya, yaitu Y sama dengan X, dan yang satu adalah Y sama dengan 2 min X kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan volumenya benda tersebut jika diputar mengelilingi sumbu X untuk yang A, dan yang B adalah jika diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan seperti yang kemarin kita lakukan di metode cakram, maka langkah pertama kita harus
coba untuk sketsakan terlebih dahulu seperti apa ya kurvanya. Oke. Nah, karena di sini ada dua kurva, maka langkah yang harus kita cari gitu ya, apakah di antara kurva ini kita cari perpotongannya, dia punya titik potong apa enggak gitu ya. Maka kita cari dulu yang namanya adalah titik potongnya. Titik potong. Nah, titik potong ini yang kita gunakan sebagai nanti adalah sebagai batas di dalam integralnya gitu ya. Titik potongnya. Nah, kita di situ punya Y1 misalkan ya, di situ adalah X, kemudian Y2-nya adalah 2 min X kuadrat, maka titik potongnya apa? Y1 sama dengan Y2, sehingga di sini Y-nya adalah X sama dengan 2 min X kuadrat, sehingga di sini X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, ini kita faktorkan, berarti berapa? Berapa ini berarti X plus 2 X min 1. Nah, sehingga ini saya tulis di sini ya, sehingga X-nya di sini sama dengan negatif 2 atau X-nya adalah 1. Nah, ini adalah titik potongnya gitu ya. Titik potongnya berarti pada saat X-nya negatif 2 dan X-nya ada atau X-nya adalah negatif 1. Jadi kita tulis di sini. Nah, kita cari ya di sini. Di sini kan kita sudah menemukan X-nya adalah negatif 2, X-nya adalah negatif 1 gitu ya. Kita cari nih apa namanya? Dia itu kalau X-nya negatif 2, Y-nya apa gitu ya. Kalau kita masukkan, kalau pengen tahu Y-nya apa, kita masukkan ke salah satu fungsi yang ada di sini gitu ya. Oke, misalkan X-nya negatif 2, kita masukkan ke salah satu fungsinya di sini, maka pada saat X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Pada saat X-nya 1, Y-nya 1. Kita masukkan di salah satu fungsinya ya. Jadi di sini kita tahu bahwa titik potongnya berada di koordinat berapa? Negatif 2, negatif 2 dan atau berapa? 1 ini titik potongnya ya. Oke, di koordinatnya berarti ini X-nya, ini X-nya, ini yang Y-nya yang ini ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk sketsakan grafiknya dengan cara seperti apa. Kita coba buat dulu tabelnya begitu ya. Kita buat dulu titik-titiknya, sketsa grafiknya kita buat. Misalkan di sini tadi kita punya dua kurva. Kurva yang pertama kita ambil dulu titik-titik sampelnya, sehingga di sini kita punya X, kita punya Y. Tadi titik potongnya kan negatif 2 sampai 1 ya. Saya mau ambil titik dari negatif 2 sampai 1. Pengambilan titik itu sembarang ya. Oke, nah di sini karena kurvanya Y sama dengan X, maka di sini Y-nya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke, nah sekarang kita ambil yang kurva kedua, tadi fungsinya adalah Y sama dengan 2 min X kuadrat. Kita ambil titiknya sama juga. Ini X, ini Y, titiknya dari negatif 2 sampai dengan 2 gitu ya. Saya ambil seperti itu. Silakan kalian ngambilnya sembarang. Maka pada saat X-nya negatif 2, Y-nya berapa ini? Negatif 2. X-nya negatif 1, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 1 kita masukkan di sini ya, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 0. Oke, nah sekarang baru kita gambarkan apa namanya? Kita sketsakan. Oke ya. Oke, di sini ini Y, ini X. Kita sketsakan dulu yang ini dulu ya. Y sama dengan X dulu. Kita tempatkan titiknya. Maka di sini X-nya negatif 2. Ini saya ambil mungkin kurang itu ya, tapi nggak apa-apa ya. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2, maka posisi di sini negatif 1, terus kemudian 0, 1, 2. Oke, kita tarik di sini. Ya, ini adalah Y sama dengan X. Dia berupa suatu garis lurus ya. Oke, nah sekarang yang 2 min X kuadrat kita tempatkan titik-titiknya di sini, sehingga di sini negatif 2 dan 2 sama di sini. Terus kemudian negatif 1 dengan 1 posisinya di sini, 0 dengan 2 posisi di sini, 1 dengan 1. Oke, di sini ya, 2 dengan 0 dan seterusnya. Nah, kita
hubungkan. Nah, ini dia membentuk semacam parabol ya, karena dia kuadrat, dia lengkung ya, dia melengkung. 2 tadi dihubungkan dengan mana lagi ya? 0 dengan 2. Oke. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Oke, nah ini adalah volume dari benda yang mau kita cari. Ini tadi yang melengkung ini itu adalah kurva Y sama dengan 2 min X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk cari volumenya pada saat dia mengelilingi sumbu X. Oke, yang pertama kita cari dulu yang mengelilingi sumbu X. Kalian perhatikan, pada saat kita mau memutar mengelilingi sumbu X, maka yang dijadikan acuan di dalam perputaran, sumbu perputarannya itu adalah sumbu X. Kalian perhatikan di sini, ini sumbu X ini adalah acuan perputaran kita. Yang ini. Ya. Maka kalian perlu mengimajinasikan jika benda seperti itu diputar mengelilingi sumbu X, itu perputarannya seperti apa sih? Gitu ya. Kalian coba bayangkan gitu ya, sambil mengimajinasikan perputarannya dia bentuknya seperti apa. Oke, nah ini kan kalau kalian perhatikan di sini, maka dia perputarannya begini ya. Oke, sebentar saya hubungkan dulu baru saya gambarkan begitu ya. Oke, aduh ini nggak lurus ya. Oke, maaf ya, agak melengkung ini gambarnya, kurang sip ini ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau dia diputar, nah dia kan begini ya muternya. Oke, muter, kalian bayangkan dia muter begitu ya. Oke, nah sekarang kita cari bahwa volumenya itu apa gitu ya. Volume kita gunakan, rumus cincinnya adalah integral dengan batas A sampai B. Tadi kan rumusnya begitu ya, Y1 kuadrat dikurangi Fx itu kita misalkan dengan Y1, Gx kita misalkan dengan Y2 kuadrat, di sini dx. Oke. Nah, sekarang siapa sih yang menjadi batas pada saat dia diputar mengelilingi sumbu X? Batas yang digunakan adalah titik potong yang tadi sudah cari ini. Nah, titik potong yang kita gunakan adalah titik potong miliknya X karena kita mengelilingi sumbu X. Oke. Titik potong yang digunakan adalah yang miliknya X. Sehingga di sini batasnya adalah dari negatif 2 sampai dengan berapa tadi? 1 gitu ya, 1. Oke, nah sekarang siapa sih Y1 di sini? Kita tadi kan punya Y itu adalah X sama dengan X dan Y berikutnya adalah 2 min X kuadrat. Siapa yang ditetapkan sebagai Y1? Di sini kalian perhatikan pada saat proses perputarannya, Y yang mana yang posisinya dia itu kurvanya yang paling luar gitu ya, yang terluar di sini. Maka kalau dia kalian imajinasikan perputarannya gini ya, gambarkan gini, kalian bisa melihat bahwa dia posisinya paling luar itu kan yang melengkung ini kan, yang melengkung ini. Melengkung ini kan berarti tadi 2 min X kuadrat. Maka di sini kita ganti dengan 2 min X kuadrat masih dikuadratkan. Kenapa? Karena dia Y, masih dalam bentuk Y ya di sini. Y sama dengan 2 min X kuadrat. Oke. Dikurangi dengan Y2-nya berarti yang garis ini tadi, berarti dikurangi dengan X dikuadratkan, dx. Oke, nah sekarang berarti kita coba untuk jabarkan dulu gitu ya. 2 min X kuadrat dikuadratkan itu kan berarti 4 dikurang dengan 4X kuadrat plus X pangkat 4 gitu kan, kemudian dikurangi dengan X kuadrat dx. Oke, nah sekarang kita
proses dulu yang bisa diselesaikan. Ini kan sama ya, x kuadrat negatif 4x kuadrat bisa dikurangi dengan x kuadrat, sehingga diperoleh 4 min 5x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Ini yang 5x kuadratnya dari negatif 4 dikurangi dengan x kuadrat. Oke, nah sekarang baru kita integralkan. Siapa integralnya? Berarti 4 diintegralkan hasilnya adalah 4x dikurang dengan 5/3 x pangkat 3 ditambah dengan 1/5 x pangkat 5. Batas yang digunakan adalah dari negatif 2 sampai dengan 1. Begitu ya. Nah, baru kita masukkan batas yang digunakan. Berarti ini saya ganti slide ya. Berarti sama dengan kita ganti batasnya, kita masukkan batasnya ya tadi. Sorry, ini tadi pi-nya lupa ditulis ya, maaf. Ini pi-nya tadi ada pi-nya ya. Kalau volume itu ada pi-nya ya, di sini pi. Kemudian ini pi, di depannya jangan lupa digariskan dengan pi ya, karena rumusnya ada pi-nya. Oke. Kemudian di sini pi, kita ganti x-nya dengan substitusi dengan 1 dulu ya. Berarti 4 4 dikali 1 min 5/3 dikali 1 plus 1/5 dikalikan 1 dikurangi dengan pada saat x-nya disubstitusi dengan negatif 2. Berarti 4 dikalikan negatif 2 dikurang 5/3 dikalikan negatif 2 plus ini pangkat berapa tadi ya? Pangkat 3 ya, pangkat 3. Oh, ini pangkat 3 berarti. Pangkat 3 ini pangkat 5 ya. Pangkat oke. Pangkat 3 pangkat 5, yang ini berarti 1/5 dikalikan negatif 2 pangkat 5. Oke, nah sekarang kalian hitung di sini pi, ini yang kita bisa selesaikan. 4 dikulang 5/3 plus 1/5 karena dikalikan dengan 1 ya, berarti dikurang dengan berapa ini? Negatif 8. Negatif 2 pangkat 3 itu berarti 8. Negatif 8 dikali negatif 5/3 berarti positif ya, 40/3. Negatif 2 pangkat 5 itu kan negatif. Negatif positif berarti negatif 32/5. Oke, nah ini kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan. Misalkan 4 dikurang dengan negatif 8 berarti kan 12 dikurang dengan 45/3, negatif 5/3 dikurangi 40/3, yang sama penyebutnya kita selesaikan dulu ya. Terus kemudian 1/5 dikurangi negatif 32/5 berarti 33/5. Nah sekarang pi 12 dikurang 45/3, 45/3 itu kan 15 ya, 12 dikurang 15 kan negatif 3, negatif 3 ditambah 33/5 itu berarti hasilnya adalah 18/5 pi satuan volume. Oke, itu berarti volume pada saat dia mengelilingi sumbu X hasilnya adalah 18/5 pi satuan volume. Seperti itu pada saat dia mengelilingi sumbu X. Oke, nah sekarang kita ganti ke siapa volumenya pada saat dia mengelilingi sumbu Y. Oke, nah sekarang kita ke sumbu Y yang B. Nah caranya bagaimana? Caranya sama, kita sketsakan terlebih dahulu pada saat dia diputar mengelilingi sumbu Y tadi. Di awal kan kita sudah dapat gambarnya, modelnya seperti ini gitu ya. Ini saya gambarkan lagi ya, supaya tahu perputarannya terhadap sumbu Y itu seperti apa. Oke, pada saat dia diputar mengelilingi sumbu Y, tadi gambarnya itu dia garis lurus ya. Ini saya gambarkan ulang, berarti tadi yang satu berupa garis lurus ya, kita tarik dari titik-titik yang tadi sudah kita buat tabelnya sama menggunakan titik yang tadi. Ini kan saya gambarkan ulang lagi ya. Oke, terus kemudian tadi yang satu bentuknya adalah 1 dengan 1. Oke. Nah
sini ya. Oke, nah ini kan volume yang mau kita cari tadi kan ini ya. Oke, nah sekarang coba kita bayangkan pada saat dia diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi yang dijadikan patokan dalam proses perputarannya adalah ini, sumbu Y. Yang ini, kalian imajinasikan gimana model perputarannya kalau gambarnya kayak gitu, kalau kurvanya kayak gini gitu ya. Coba untuk kita gambarkan terlebih dahulu. Berarti proses perputarannya ya, karena di sini patokannya adalah sumbu Y. Kita coba untuk gambarkan dia seperti ini ya. Oke, berarti kan dia muter-muternya nanti mengelilingi sumbu Y gitu ya. Oke, sehingga di sini berarti ini kita punya ini, terus kemudian ini, terus kita gambarkan di sini ya. Jadi perputarannya kan kayak gini, diputar mengelilingi sumbu Y ya. Sehingga sekarang kita cari volumenya pada saat dia mengelilingi sumbu Y. Volumenya, oke. Jadi volume, sebentar. Volumenya adalah volume, ini berarti integral tadi ya dengan batas A sampai B. Nah, karena di sini mengelilingi sumbu Y, maka berarti di sini kita misalkan dengan X1 kuadrat dikurangi dengan X2 kuadrat dy. Ingat semuanya dalam bentuk Y nanti. Batas yang digunakan pun juga harus batas miliknya Y. Lalu siapa yang menjadi batas miliknya Y? Ini tadi titik potongnya kan berada di berapa ini? Negatif 2, negatif 2 dan negatif 1 dengan 1 koordinatnya ya. Berarti nah pada saat dia mengelilingi sumbu Y, koordinat yang kita gunakan juga harus miliknya Y. Berarti yang miliknya Y kan ini, negatif 2 yang ini dan juga 1 gitu ya. Berarti negatif 2 sampai dengan 1 sama ya berarti ya. Oke, nah sekarang X1 kuadrat, siapa sih yang menjadi X1 kuadrat dan siapa yang menjadi X2 kuadrat? Ini X2 ya. Tadi fungsi yang di sini kan Y sama dengan X, yang satunya ini adalah yang lengkung tadi, ini adalah Y sama dengan 2 min X kuadrat. Nah, kalian perhatikan di sini, kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka kita harus ubah dulu dalam bentuk X sama dengan. Ini kan kita sudah punya X-nya yang satu sama dengan Y. X-nya yang 2 ini kan masih bentuknya Y sama dengan 2 min X kuadrat. Kita bentuk supaya dia menjadi X sama dengan. Begitu ya. Pada saat dia dibentuk menjadi X sama dengan, itu kan bisa menjadi X kuadrat sama dengan 2 min Y gitu kan. Ini kalau kalian nyari X berarti kan akar 2 min Y kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba masukkan di sini siapa yang menjadi X1. Kalian perhatikan pada saat dia diputar mengelilingi sumbu Y, posisi yang kurva yang terluar siapa? Yang lengkung. Maka kita gunakan yang lengkung. Yang lengkung tadi fungsinya adalah ini ya, X kuadrat sama dengan 2 min Y. Atau kalau kita cari X-nya itu kan akar 2 min Y. Karena di sini yang diminta adalah X1 kuadrat, dia sudah dalam bentuk kuadrat. Kenapa saya tidak ubah X sama dengan? Karena biar sesuai dengan yang diminta di sini gitu ya. Tidak usah, maksudnya tidak usah mengkuadratkan lagi nantinya gitu ya. Sehingga di sini bisa kita tulis 2 min Y. Oke. Dikurangi dengan siapa? X2 kuadrat berarti yang ini X sama dengan Y tadi. Berarti kita bisa misalkan dengan Y. Ini masih dikuadratkan kalau yang ini. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah X sama dengan. Kalau yang ini sudah dalam bentuk kuadrat gitu ya. Di sini berarti dy. Oke. Nah, sekarang jangan lupa pi-nya ya. Pi-nya mesti ketinggalan ya di sini pi. Oke. Kemudian pi baru kita integralkan nih. 2 min Y kuadrat berarti integralnya adalah 2Y dikurang dengan setengah Y kuadrat dikurang dengan sepertiga berapa ini? Y pangkat 3 gitu ya. Batas yang digunakan adalah negatif 2 sampai dengan 1. Oke, nah sekarang berarti
kita masukkan pada saat dia nilainya adalah pada saat dia 1, kita masukkan dulu, berarti 2 dikalikan 1 dikurang dengan setengah dikalikan 1 kuadrat dikurang dengan sepertiga dikalikan 1 pangkat 3 ya, dikurangi dengan pada saat Y nya diganti dengan negatif 2, berarti berapa? 2 dikali negatif 2 dikurang setengah dikalikan dengan negatif 2 kuadrat dikurang sepertiga dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3. Nah ini kita cari hasilnya berapa ini, berarti Pi 2 dikurang dengan setengah dikurang dengan sepertiga, masih dikurangi dengan siapa? 2 dikalikan negatif 2 itu kan negatif 4, negatif setengah dikalikan negatif 2 kuadrat itu berarti negatif ya, masih ya, 4 berarti negatif 2, kemudian negatif sepertiga dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3 berarti negatif dikali negatif berarti positif ya, positif 8/3. Oke, nah ini kita hitung nih berapa ini, saya tulis di atas di sini ya. Aduh, saya lanjut di sini. Oke, sama dengan berapa ini, berarti Pi kita selesaikan yang bisa 2 dikurang dengan siapa? Dikurang dengan negatif 4. Ini negatif 4 dikurang 2 kan negatif 6 ya, negatif 2 dikurang negatif 4 2 kan negatif 6, kemudian 2 dikurang negatif 6 berarti kan negatif positif 2 8 ya, dikurangi dengan setengah yang sama penyebutnya kita selesaikan dulu ya, berarti negatif sepertiga dikurangi 8/3 itu kan negatif 9/3 atau negatif 3 gitu ya. Sehingga di sini bisa kita hitung 8 dikurang 3, 5 dikurang setengah itu kan 4,5 Pi satuan volume. Nah ini adalah hasil volumenya dari kurva ini pada saat dia diputar mengelilingi sumbu Y. Begitu ya. Oke, nah seperti itu tentang metode cincin pada saat kita ketemu dengan dua kurva. Oke, silahkan dipelajari kembali. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.